Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Stevia Ukarimawan. Saya adalah representasi dari SMA Alif School Jakarta untuk mengikuti LDBI Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Nah, kali ini di mosi kedua saya akan bertindak sebagai tim oposisi atau tim kontra dengan mosi Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Perlu diperjelas, privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik negara menjadi milik swasta. Saya dengan jelas menolak privatisasi air yang dikelola oleh swasta dengan dasar-dasar argumen seperti berikut ini. Yang pertama, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Air adalah hak dasar yang harus dipenuhi untuk menyokong keberlangsungan hidup. Privatisasi air bertentangan dengan konstitusi karena air adalah barang publik, bukan barang pribadi. Air sesungguhnya adalah pelayanan dasar, bukan barang komersil yang diperdagangkan. Tatkala air dianggap sebagai barang yang dikelola swasta, maka sama saja kita menyalahgunakan hak asasi manusia atas air. Air adalah hak asasi manusia dan bukan komoditas yang diperjualbelikan. Jika kita mendukung privatisasi air, maka sama saja kita mengarah ke pendekatan ekonomi yang bisa dikategorikan sebagai kapitalisme. Kapitalisme ini tidak sesuai dengan sistem ekonomi kita, yaitu sistem ekonomi Pancasila, yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip seperti kerakyatan dan juga keadilan. Di mana letak keadilan? Bila air saja untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti mandi, minum, itu dikelola swasta. Itu yang pertama. Yang kedua, masih berkorelasi dengan yang pertama, mengenai akses. Dengan adanya privatisasi air, tentunya masyarakat akan kehilangan kontrol atas air. Karena masyarakat akan sama saja menyerahkan kekuasaan untuk mengelola air ke tangan swasta. Privatisasi air ini meningkatkan juga dependensi masyarakat pada perusahaan swasta. Nah, perusahaan swasta yang sudah memiliki pangsa pasar tidak ragu untuk menaikkan harga atau bisa kita bilang eksploitasi tarif, di mana harga air akan meningkat secara signifikan, mungkin dengan iming-iming biaya teknologi seperti pipa yang mahal, biaya inovasi, biaya riset lah dan sebagainya. Kenaikan harga ini tentunya akan berdampak pada masyarakat, terutama yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah dan juga kelompok rentan, karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayar tarif air yang mahal, sehingga mereka juga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu air. Kemudian, bila kita memikirkan manusia saja, maka tidak bisa. Kita juga harus memikirkan pada isu lingkungan, yaitu kerusakan lingkungan. Akibat dari penggunaan teknologi itu akan mengakibatkan kerusakan ekosistem. Perusahaan swasta tentunya akan lebih mengutamakan surplus atau laba dibandingkan isu lingkungan yang mereka harus hadapi. Karena perusahaan swasta bisa saja tidak menunaikan standar kebersihan yang cermat.
Jika tidak menunaikan standar kebersihan yang cermat, maka bisa saja terjadi polusi air. Polusi air akan mengarah kemana? Polusi air tentunya akan mengarah ke penurunan kualitas air. Toh yang konsumsi kan manusia juga, kita juga, betul. Maka dari itu, penurunan kualitas air ini juga akan berdampak pada kesehatan manusia. Kesehatan manusia di sini juga akan terdampak. Misalnya, nanti bisa jadi batuk-batuk, kemudian jika dipakai mandi timbul reaksi alergi dan lain sebagainya. Kemudian, bila kita juga memikirkan dalam konteks lingkungan lainnya, jika perusahaan swasta tidak menunaikan standar operasional yang tepat, maka ini akan mengakibatkan pada tingginya ekstraksi air tanah. Lebih lanjutnya apa? Lebih lanjutnya akan terjadi penurunan permukaan tanah. Penurunan permukaan tanah ini bisa menyebabkan bencana alam. Bencana alam bisa menjadi ancaman untuk kita semua. Maka dari itu, saya perjelas lagi, saya menolak privatisasi air yang dikelola oleh badan usaha swasta karena yang pertama, saya perjelas lagi, bertolak belakang dengan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Kemudian manusia atau rakyat atau masyarakat di Indonesia memiliki ketergantungan pada pihak swasta yang berakibat pada eksploitasi tarif. Dan yang ketiga adalah kerusakan lingkungan yang timbul akibat sistem operasional dan sistem kebersihan yang tidak tepat. Sekian argumentasi saya mengenai mosi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.